Halo, balik lagi sama saya. Di sini kalau tadi kita udah sebelum ngomongin tentang value atau nilai. Nah, kali ini kita ngomongin tentang produktivitas. Jadi udah ngomongin tentang apa itu operasional, apa itu value, kita ngomongin yang terakhir adalah produktivitas. Apa sih produktivitas? Nah, sebelum kita ngomongin tentang apa itu produktivitas, kita harus tahu dulu nih. What exactly is your job? Apa sebenarnya kerjaan Anda? Kita lihat dari segi company atau perusahaan dari segi bos. Kalau kita lihat dari segi perusahaan, otomatis apa kerjaan kalian? Bagaimana meningkatkan keuntungan bagi perusahaan? Itu paling utama bagi sebuah perusahaan. Apapun kerja kalian, otomatis yang penting asal perusahaan dapat lebih keuntungan lebih tinggi, itulah yang diinginkan oleh perusahaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi mata seorang pemilik atau bos atau atasan kalian, ketika kalian bekerja, yang diinginkan adalah untuk menjadi produktif. Memangnya kenapa harus produktif? Dengan kalian produktif, otomatis kalian bekerja lebih bagus, meningkatkan profit bagi perusahaan. Nah, apa sih sebenarnya produktif itu di sini? Nah, kita akan bahas yang namanya apa untuk produktif. Nah, produktif itu dari rasio dari what did we make dibagi dengan what did it cost to make it. Jadi apa yang kita buat dan cost-nya atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Jadi misalnya kita mau membuat sebuah kamera. Oh, kamera nih kita buat, kira-kira cost yang diperlukan berapa? Kalau misalnya cost makin tinggi, otomatis kan kayak produktivitas kita lebih berkurang. Tapi kalau misalnya teman kalian membuat kamera yang sama, spesifikasi yang sama dengan cost yang lebih murah, otomatis atasan kalian akan lebih suka teman kalian kan. Nah, inilah yang akan kita pelajarin, bagaimana meningkatkan produktivitas, dimana meningkatkan produktivitas hampir sama dengan meningkatkan value. Meningkatkan yang atas dan mengurangi yang bawah. Meningkatkan apa yang kita buat dan menurunkan cost yang kita keluarkan untuk membuat barang tersebut. Nah, bagaimana mau meningkatkan apa yang kita buat? Otomatis ketika kita bisa mengeluarkan output yang lebih bagus, kita harus mempunyai strategi-strategi apa? More product for same cost. Misalnya kalian dikasih dana sebesar cost sebesar 3 juta. Nah, 3 juta ini kalau misalnya biasanya untuk buat satu barang cuma jadi 3 barang. Tapi dengan cara yang lebih bagus, kalian bisa menghasilkan 5 barang. Otomatis atasan kalian akan lebih suka ketika kalian dengan biaya 3 juta bisa menghasilkan 5 barang. Yang kedua, better product to sell with higher price. Nah, maksudnya kalian menciptakan produk yang lebih bagus tetapi harga lebih tinggi. Ketika harga lebih tinggi, otomatis produk kalian akan lebih baik. Yang keempat, better service experience. Nah, service di sini maksudnya adalah konsumen mendapatkan service atau layanan yang lebih bagus dari barang yang kalian jual. Misalnya, ketika beli di toko A, servisnya ya udahlah nilainya sekitar 8. Kalau kalian bisa menjual barang yang sama tapi memberikan servis yang lebih bagus dengan nilai misalnya 10, otomatis konsumen akan lebih memilih barang kalian. Dan yang terakhir, easier to purchase. Lebih mudah bayarnya, lebih mudah untuk bertransaksinya. Kayak misalnya sekarang, kalian bisa membayar transaksi itu menggunakan apa saja, tidak hanya cash, bisa menggunakan debit atau fintech lainnya. Kalau kalian memberikan opsi itu kepada konsumen, otomatis konsumen akan merasa lebih nyaman. Nah, inilah gimana caranya meningkatkan apa yang kita buat. Kayak istilahnya step-step apa sih buat menjadikan output yang lebih bagus. Nah, setelah kita tahu cara meningkatkannya, kita harus tahu juga nih bagaimana menurunkan cost-nya. Nah, kalau misalnya nih kalian tadi dikasih dana 3 juta,
tapi tetap bisa menghasilkan cuma 3 unit. Nah, kalau kalian bisa menekan cost lebih bagus, lebih kecil, otomatis atasan kalian lebih senang. Caranya gimana? Menggunakan energi yang lebih sedikit. Maksudnya energi apa? Biaya tenaga kerja, biaya mesin, biaya apapun yang kalian gunakan. Kalau misalnya kalian bisa menekan di sana, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 3 produk tadi lebih murah. Biasanya 3 juta, dengan kalian menekan less energy, bisa aja 3 juta dengan harga 3 produk dengan harga 2 juta. Itu otomatis lebih bagus, produktivitas kan lebih naik. Lalu bisa juga menggunakan fewer material. Nah, kalian menggunakan bahan baku yang lebih sedikit atau fewer defect. Nah, kan pasti dalam suatu perusahaan ada barang-barang yang defect atau tidak sempurna. Kalau kalian bisa menekan dari barang-barang yang tidak sempurna itu menjadi lebih sedikit, akan lebih bagus. Dan yang menggunakan yang terakhir less labor hours, mengurangi jam tenaga kerja. Karena semakin lama tenaga kerja, otomatis biaya yang dikeluarkan akan semakin tinggi. Nah, di sini perlu digarisbawahi, dari 4 aspek ini bukan berarti kita mengurangi kualitas. Kualitas tetap sama, cuman dari segi barang-barangnya atau energinya atau costnya kita kurangin. Nah, ini kita cari caranya bagaimana gitu. Nah, sebuah perusahaan gak akan sukses apabila mereka tidak bisa menawarkan value dan productivity. Nah, kalau misalnya kita hanya fokus ke value, nanti otomatis gimana? Ke hanya produktivitas gimana? Nah, perusahaan ini antara value dan produktivitas harus seimbang. Kenapa? Karena ketika produktivitas tinggi, mereka akan memberikan apa yang tidak bisa mencapai titik di mana apa yang konsumen inginkan. Jadi kalau misalnya konsumen gak mau, otomatis gagal. Jadi produktivitas iya, tapi value-nya gak ada. Konsumen gak mau dong, konsumen gak happy dong, otomatis barang tersebut gagal. Satu sisi, kalau mereka ngasih value tapi produktivitasnya low, investor gak akan suka. Kenapa? Kalian memberikan produk yang ini tapi cost kalian tinggi dan profitabilitas kalian rendah, otomatis investor akan kecewa. Jadi penting bagi sebuah perusahaan atau manajer operasional untuk meningkatkan value dan produktivitas secara bersamaan. Oke, sampai di sini untuk sebab yang kali ini.